Jika kalian sedang mencari smartphone baru yang tidak akan membuat kantong jebol, saat ini banyak sekali pilihan HP keren dengan harga 2 jutaan yang dirilis dengan fitur-fitur canggih. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 HP terbaru yang worth it untuk kalian miliki. Mulai dari kamera yang jernih untuk membuat konten, hingga performa yang kencang untuk bermain game, semuanya ada di sini. Langsung saja kita masuk ke video. Yang pertama, Oppo A34G. Di urutan pertama ini ada HP terbarunya Oppo yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Meskipun terjangkau, HP ini memiliki ketahanan bodi yang kuat. Oppo A3 ini cocok untuk para pekerja outdoor seperti ojol maupun kurir berkat layarnya yang memiliki kecerahan tinggi hingga 1000 nit. Layar ini juga sudah splash touch, sehingga meskipun di bawah hujan, layarnya akan tetap normal dan nyaman digunakan. Untuk performanya, HP ini menggunakan Snapdragon 6S Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Kinerja yang dihasilkan juga cukup bagus untuk penggunaan sehari-hari. Ditambah lagi ada juga fitur NFC yang bisa membantu transaksi secara cashless. Daya tahan baterai 5100 mAh yang awet juga menjadi nilai lebih tersendiri, ditambah pengisian dayanya juga cepat dengan fast charging 45 watt. Untuk fotografinya, ada kamera belakang 50 megapiksel yang siap mengabadikan setiap momen berharga dengan kualitas yang mumpuni. Hanya saja, memang cukup disayangkan tidak ada kamera 0,5-nya. Padahal kamera tersebut cukup ngetren saat ini. Berikut spesifikasi dari Oppo A34G dan link pembelian ada di kolom deskripsi video. Yang kedua, Infinix Hot 55G. Akhirnya, Infinix kembali menghadirkan HP 5G murah lagi, yang kali ini performanya jauh lebih bagus dibanding pendahulunya. HP rilisan Oktober 2024 ini dipersenjatai chipset Dimensity 6300 yang sudah sangat siap untuk melibas berbagai aplikasi maupun game. Apalagi RAM yang diusungnya sudah 8GB dengan internal storage 256GB. Jadi kalau mau dipakai main game kekinian sudah cukup nyaman. Hanya saja yang cukup disayangkan adalah gyro yang masih software dan speakernya masih mono. Beralih ke bagian fotografinya, meski terlihat seperti punya 3 buah lensa, namun yang berguna adalah lensa utama 48 megapikselnya, yang mana untuk perekaman videonya sudah bisa support sampai resolusi 2,K 30 fps dan juga 1810p 60 fps. HP yang sistem operasinya pakai Android 14 ini juga sudah punya fitur NFC dan dibekali sertifikasi IP54 yang artinya sudah tahan debu dan percikan air. Untuk layarnya sendiri, pakai panel IPS seluas 6,7 inci. Resolusinya HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Berikut spesifikasi dari Infinix Hot 55G dan link pembelian ada di kolom deskripsi video. Yang ketiga, Itel S25 Ultra. HP Itel yang satu ini harganya murah, tetapi mendapat kesan mahal dari penamaan dan desainnya yang dimirip-miripkan dengan HP Samsung. Cukup menarik untuk sekelas HP yang harganya 2 jutaan. Apalagi secara dimensinya juga merupakan salah satu HP paling tipis dan ringan. Bagian layarnya ini juara karena sudah pakai layar lengkung AMOLED resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz yang mulus, dan kecerahannya pun tinggi, sehingga dipakai di luar ruangan pun masih tetap enak dilihat. Selain bagus soal tampilan, layarnya ini juga bagus soal ketahanan, karena sudah dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 7i. Kalau untuk mesin utamanya, HP ini pakai chipset Unisoc T620 yang dipadukan RAM 8GB dengan internal mencapai 256GB. Soal performa yang dihasilkan bagusnya untuk harian, seperti menonton film maupun scrolling media sosial.
Sedangkan kalau untuk gaming, sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi kalau dibanding dengan HP lain di kelasnya, ini masih cukup kalah jauh. Lalu untuk fotografi ada kamera utama 50 megapiksel yang untuk hasilnya sudah lumayan bagus, namun memang untuk konsistensinya masih kurang. Berikut spesifikasi dari Itel S25 Ultra dan link pembelian ada di kolom deskripsi video. Yang keempat, Realme C75. HP terbarunya Realme ini sangat menonjolkan bagian daya tahannya, yang mana disebutkan kalau HP ini sudah tahan banting dan tahan air berkat sertifikasi IP69. Bahkan, Realme berani mengklaim kalau HP ini tahan direndam air selama 24 jam dengan kedalaman 2 meter. Ini merupakan HP dengan ketahanan air paling tinggi di harga 2 jutaan. Soal spesifikasi, HP ini pakai mesin utama MediaTek Helio G92 Max yang dipadukan dengan RAM 8GB dan storage mencapai 256 GB. Jadi buat pemakaian harian ini sudah lebih dari cukup. Kinerjanya lancar dan kamu bisa menyimpan banyak foto dan video. Hanya saja memang HP ini bakal kurang cocok buat kamu yang hobi main game kompetitif. Soal layarnya sendiri, pakai panel IPS seluas 6,7 inci resolusinya Full HD Plus dan refresh rate-nya 90 Hz yang sudah lumayan mulus dan jernih. Tidak lupa, HP ini juga mengunggulkan dayanya yang pakai baterai jumbo 6000 mAh dan didukung pengisian daya cepat 45 Watt. Tentu ini jadi daya tarik tersendiri, mengingat HP 2 jutaan lainnya cukup jarang yang berani kasih baterai jumbo seperti ini. Ditambah lagi Realme C75 juga sudah dibekali fitur NFC sehingga lebih terkesan kekinian. Berikut spesifikasi dan harganya, dan tautan pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kelima, Technospark 30 Pro. Salah satu HP keluaran terbaru ini hadir dengan spesifikasi yang cukup apik dibanding HP lain di kelasnya. Mulai dari desainnya, ini cukup unik karena di satu varian warnanya ada hasil kolaborasi dengan Transformer dan ada varian warna lain juga kalau kamu tidak suka edisi Optimus Prime ini. Nah, untuk performanya sendiri cukup gahar berkat pemakaian chipset Helio G100 yang mana dipadu RAM 8GB dan internal mencapai 256GB. Jadi kalau dipakai harian tentu sudah enak banget. Bahkan mau diajak gaming berat pun sudah nyaman. Terlebih lagi giroskopnya. Lalu untuk tampilan layarnya ini cukup lebar dengan ukuran 6,78 inci. Panelnya pakai AMOLED Full HD Plus dan refresh rate-nya juga sudah 120 Hz yang bakal terasa mulus ketika dipakai scrolling. Bahkan untuk kecerahan pun cukup bagus sehingga dipakai di luar ruangan pun seharusnya masih bisa terlihat dengan nyaman. Sementara itu, untuk fotografinya mengandalkan kamera utama 108 megapiksel yang bisa dipakai merekam video resolusi 2K 30 fps maupun 1800p 30 fps. Bahkan, sudah ada AIS-nya juga sebagai stabilizer video buat kamu yang pengen bikin konten dengan HP yang satu ini. Berikut spesifikasi dari Technospark 30 Pro dan link pembelian ada di kolom deskripsi video. Yang keenam, Infinix Hot 50 Pro Plus. HP terbarunya Infinix ini tidak cuma mengandalkan layarnya yang melengkung, tetapi untuk bodinya ini berhasil jadi salah satu yang tertipis dan teringan di dunia. Jadi tidak cuma menang tampilan premium saja, tetapi juga nyaman di tangan. Kalau untuk layarnya ini AMOLED 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, yang sudah enak buat menikmati konten dan dipakai di luar ruangan pun masih terlihat cerah. Lalu, untuk performanya juga bagus pakai chipset Helio G100 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB
Buat mainin game seperti PUBG Mobile sudah termasuk nyaman, meskipun settingan yang terbuka mentok di Smooth Ultra. Bahkan, HP ini juga sudah punya fitur bypass charging yang bikin kamu bisa main game sambil mengecas dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Sementara kalau dari fotografinya dibekali lensa utama 50 megapiksel dan lensa depth 2 megapiksel serta kamera selfie 13 megapiksel. Yang ketujuh, Redmi Note 14 4G. HP terbarunya Xiaomi ini kemungkinan besar bakal jadi salah satu HP 2 jutaan terlaris di tahun 2025. Bagaimana tidak, performanya cakep karena pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipadu RAM 8GB dengan internal mencapai 256GB. Soal kinerja tentu tidak usah ditanya lagi. Mau kamu ajak yang ringan-ringan sampai yang berat seperti gaming, tentu tidak ada kata lemot di kamus Redmi Note 14. Apalagi untuk layarnya ini juga sudah berpanel AMOLED Full HD+, dengan refresh rate 120Hz yang terasa satset kalau dipakai scrolling media sosial. Soal kecerahan juga, walaupun sedikit menurun dari pendahulunya, tetapi ini masih cerah dan tergolong nyaman dipakai di luar ruangan. Sementara untuk baterainya ini kapasitasnya gede, yaitu 5500 mAh dan didukung juga oleh charging kencang berdaya 33 Watt. Ditambah adanya sertifikasi IP54 yang bisa jadi proteksi ketahanan dari debu dan percikan air. Nah, kalau dari fotografinya sendiri, ada lensa utama 108 megapiksel yang ditemani 2 lensa bonus. Jadi, memang cukup disayangkan sudah tidak ada lensa ultra wide-nya. Meski begitu, perekaman videonya ini sudah terasa lebih anteng dan bisa support hingga resolusi 1080p 60fps. Kalau tertarik, tautan pembeliannya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya.